Sosok makhluk misterius yang ternyata beruang madu ini dipastikan setelah Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam BKSDA Agam melihat hasil pemantauan kamera perangkap atau kamera trap. Beruang madu itu terekam melintas di Jorong Pasar Palembayan, Nagari Ampe Koto, yang merupakan satu dari 3 lokasi pemasangan kamera trap. Kepala BKSDA Resor Agam Adi Putra membenarkan jika makhluk misterius yang dilihat warga adalah beruang madu. Sementara mengenai bau menyengat yang dicium warga adalah aroma khas dari satwa liar. Sebelumnya pihak BKSDA memasang kamera perangkap di dalam hutan setelah ada laporan warga mengenai makhluk misterius. Penampakan makhluk misterius tersebut sempat meresahkan warga. BKSDA selanjutnya akan menyiapkan perangkap untuk mengevakuasi beruang madu yang membuat heboh warga di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kamera merupakan alat paling populer yang seringkali digunakan saat ini dalam berbagai macam aktivitas sehari-hari. Melalui foto dan video, kita mampu merekam dan mengabadikan objek menarik yang kita kehendaki. Namun bagaimana bila objek yang terekam itu sesuatu yang misterius atau bahkan sesuatu yang menakutkan? Yang pertama, makhluk misterius Bigfoot. Kisah Bigfoot sejatinya telah menyebar dari koran-koran dan media lain, khususnya di Amerika Serikat. Sejak era 1950-an, Bigfoot dianggap sebagai simbol kemurnian dan kelestarian hutan beserta segala isinya. Cerita itu berawal dari seorang jurnalis harian Humboldt bernama Andrew Genzoli. Ia menemukan jejak kaki berukuran besar di sebuah hutan kawasan Amerika Utara. Dari surat tersebut, Genzoli menulis dalam satu kolomnya untuk menemani pembaca pada liburan Minggu pagi. Namun siapa sangka ternyata para pembaca benar-benar penasaran dan menanggapi penemuan jejak makhluk misterius tersebut. Sosoknya yang besar, hitam berbulu, menyerupai kera dan manusia, membuat Bigfoot menjadi legenda hingga 6 dekade terakhir. Berikut rekaman video makhluk misterius itu. 2. Penampakan misterius di Laut Thailand. Penampakan misterius yang membuat heboh jagat media sosial baru-baru ini, yakni mengenai makhluk misterius di negara Thailand. Dalam video tersebut, sekelompok turis berhasil menangkap sosok misterius mirip primata yang berbulu coklat melakukan ritual aneh di sebuah pinggiran karang atau gua pada pesisir laut negeri Gajah Putih tersebut. Mereka berkelompok sambil mengeluarkan suara musik yang terdengar sangat aneh. Momen ini pun direkam dan sempat menghebohkan berbagai kalangan dan bertanya apa sebenarnya makhluk tersebut. Setelah melalui penelusuran, video ini diketahui terjadi di pulau terkenal Krabi, Thailand. Dan makhluk misterius tersebut ternyata merupakan kumpulan seniman yang memakai kostum khusus atau troll dalam rangka pertunjukan seni tarian dan ritual di pulau tersebut. 3. Makhluk misterius selanjutnya, penampakan heboh di negara India. Penampakan makhluk misterius yang terjadi di negeri Seribu Dewa ini cukuplah banyak dan sungguh mengherankan. Pertama, makhluk misterius layaknya seekor kambing namun berwajah seperti kakek-kakek. Video ini pun viral dan telah ditonton sebanyak 37 juta kali. Selanjutnya, umumnya seekor katak berwarna hijau ataupun coklat. Namun dalam temuan ini, seorang warga India menangkap seekor katak berwarna kemerahan dengan bentuk tubuh mirip manusia. Dan yang terakhir, penampakan makhluk misterius di dalam gua berbulu putih, layaknya hantu atau bahkan alien. Namun nyatanya, banyak yang menduga ini hanyalah seekor burung, namun belum diketahui jenis burung tersebut. Dalam video tersebut, makhluk menyeramkan itu hanya berdiri dan menatap si perekam video. Itulah video penampakan heboh makhluk misterius yang terekam dalam kamera. Jika Anda mendengar kata pulau, pasti membayangkan pantai yang dikelilingi pohon kelapa dengan suasana yang sejuk dengan semilir angin, dengan menatap ke langit yang biru dan bisa membuat Anda bersantai melepas penat dari ibu kota. Namun sebaiknya kita harus lebih cermat tempat yang dituju untuk berlibur ke pulau. Disinyalir beberapa pulau di Indonesia, meskipun indah, ternyata angker atau berhantu. Berikut ini top highlight, mencoba menelusuri beberapa pulau yang konon masih berhantu dan mengandung misteri, serta sering mengganggu manusia. Yang pertama adalah Pulau Kelor. Letak Pulau Kelor berdekatan dengan gugusan Pulau Petondan Besar, Pulau Kepala, Pulau Cipir, dan Pulau Bidadari.
pulau yang diibaratkan sebesar daun kelor ini terdapat benteng Martelo peninggalan VOC pada abad ke-17. Konon, tempat ini menjadi kuburan tahanan Belanda yang dieksekusi mati. Kisah kelam lainnya terjadi pada tahun 1883, di mana Gunung Krakatau meletus yang menyebabkan tsunami dan menyebabkan benteng Martelo menjadi porak-poranda. Sebagian masyarakat masih menganggap pulau ini banyak arwah penasaran yang biasa menampakkan diri, atau suara-suara orang kesakitan atau sekedar merintih. Selanjutnya, Pulau Galang. Pulau Galang terletak di Kepulauan Riau. Pada tahun 1976 sampai tahun 1996, pulau ini menjadi tempat ribuan pengungsian dari Vietnam yang meninggalkan negara mereka setelah Perang Vietnam. Banyak pengungsi yang selamat berlayar sampai ke Australia. Namun, ada yang dibunuh dan dirampok ketika tiba di Pulau Galang. Akibatnya, aura gelap dan mistis menyelimuti pulau ini hingga sekarang. Penduduk yang tinggal dekat Pulau Galang pun enggan mendekati pulau tersebut setelah malam tiba. Mereka mengaku sering melihat ada orang yang melambaikan tangan di pinggir pantai Pulau Galang. Kemudian Pulau Kembang. Pulau Kembang terletak di Kalimantan Selatan. Tepatnya ada di tengah Sungai Barito. Di pulau ini banyak dihuni monyet ekor panjang, bahkan kalau beruntung kita bisa melihat monyet bekantan. Para penduduk percaya terbentuknya Pulau Kembang Delta yang terbentuk akibat tenggelamnya kapal perang Inggris dan Belanda, sehingga monyet dan bekantan dikaitkan sebagai kutukan bagi penjajah. Penguasa gaib Pulau Kembang adalah Pangeran Kacil Kertas Melayang yang termasuk 13 penguasa gaib di Tanah Banjar. Pulau Kembang juga disebut sebagai Kerajaan Kera. Konon, menurut mitos penduduk setempat, terdapat kera besar yang disebut Raja Kera. Namun yang menjadi pertanyaan hingga kini, bagaimana para kera bisa tinggal di pulau ini? Padahal, Pulau Kembang tidak terhubung sama sekali dengan daratan. Bupati Nganjuk tertangkap sebagai penerima hadiah atau janji setelah melakukan jual beli jabatan. Tidak hanya di Nganjuk, korupsi seperti ini memang sudah menjadi musuh bebuyutan bagi banyak negara. Tak heran, di beberapa negara bahkan memberikan hukuman yang cukup sadis bagi mereka yang kedapatan korupsi. Di Filipina, hukuman untuk para koruptor dapat dibilang cukup sadis, yaitu dijatuhkan dari helikopter. Rodrigo Duterte adalah presiden sekaligus orang yang berada di balik hukuman sadis ini. Duterte tak segan menerapkan hukuman yang dinilai kejam atas setiap kejahatan di Filipina. Salah satunya adalah hukuman terhadap para koruptor. Tidak hanya koruptor, hukuman sadis ini juga berlaku untuk kasus penculikan. Amerika memang tidak menerapkan hukuman mati bagi para pelaku koruptor di negaranya karena alasan hak asasi manusia. Namun, biasanya para pelaku koruptor akan divonis 5 tahun penjara dan diharuskan membayar denda sebesar $2 juta. Adapun mereka yang masuk ke dalam kategori kasus korupsi berat terancam hukuman kurung maksimal 20 tahun penjara. Tidak hanya negara berkembang, korupsi juga terjadi di negara-negara maju di Eropa, salah satunya Jerman. Namun, Jerman masuk ke dalam salah satu negara dengan tingkat korupsi yang rendah, yang artinya cara Jerman menangani para pelaku korupsi hampir memasuki tahap maksimal. Jika seseorang terbukti korupsi di Jerman, ia wajib mengembalikan seluruh uang yang dikorupsi dan mendekam di penjara seumur hidup. Hal ini cukup efektif dalam memberantas korupsi di Jerman. Hukuman ini telah dinilai setimpal dengan bukti minimnya pejabat yang berani melakukan tindak korupsi. Seperti diketahui
bahwa masjid adalah tempat beribadah umat muslim. Saat ini sudah banyak di Indonesia masjid dengan bangunan modern. Selain bentuknya yang indah, rata-rata masjid bangunannya luas agar bisa menampung banyak jemaah yang ingin beribadah. Namun selain itu, ternyata ada masjid di Indonesia yang mempunyai mitos melegenda. Top Highlight mencoba menelusuri beberapa masjid di Indonesia yang menyimpan misteri. Yang pertama adalah Masjid Tiban Malang. Masjid ini terlihat sangat indah dengan dominasi warna biru. Dengan arsitektur yang unik dan megah, Masjid Tiban terletak di komplek pondok pesantren di Turen, Malang. Masjid ini dinamakan Masjid Tiban karena konon katanya muncul secara tiba-tiba. 13 tahun yang lalu, Masjid Tiban membuat heboh di kalangan warga dan wisatawan. Saat itu terdengar kabar bahwa Masjid Tiban ini dibangun oleh pasukan tak kasat mata dalam satu malam. Dan masjid ini merupakan salah satu masjid yang ajaib dan penuh misteri. Namun anggapan itu dibantah oleh pihak pesantren karena pihak pesantrenlah yang membangun masjid itu sedikit demi sedikit. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 1991 dengan 9 lantai. Meski demikian, sebagian orang masih meyakini bahwa Masjid Tiban merupakan masjid supernatural. Berikutnya, Masjid Wapawe, Maluku. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia, dibangun pada tahun 1414 Masehi. Masjid Wapawe ini merupakan satu-satunya masjid yang dibangun dengan menggunakan pelepah sagu dan sanggup bertahan selama berabad-abad. Ada kisah magis yang beredar di masyarakat, konon Masjid Wapawe disinyalir berpindah sendiri. Saat itu, Masjid Wapawe terletak di dataran Taihala. Namun suatu pagi, ketika masyarakat sekitar bangun dari tidurnya, masjid tiba-tiba secara gaib telah berada di tengah-tengah pemukiman penduduk di tanah Tayon Samia. Satu lagi hal yang tak masuk akal, Masjid Wapawe berdiri di bawah pohon. Namun secara ajaib, daun-daun yang berguguran, tidak satu helai daun pun yang jatuh di atas masjid. Selanjutnya, Masjid Agung Cipta Rasa Cirebon. Masjid yang konon dibangun hanya dalam satu malam terletak tak jauh dari Keraton Kesepuhan Cirebon. Masjid ini dibangun pada tahun 1489 Masehi. Masjid Agung Cipta Rasa ini dibangun tanpa menara, beratap limas, dan tanpa hiasan di ujungnya. Konon, dahulu masjid ini memiliki hiasan atap berpindah ke atap Masjid Agung Banten, sehingga kini Masjid Agung Banten memiliki 2 kubah. Yang menakjubkan dari masjid ini adalah kisah pembangunannya yang hanya memakan waktu semalam saja. Arsitek dari masjid ini adalah Sunan Kalijaga yang konon memimpin pembangunan masjid dari maghrib hingga subuh mendatang. Bicara soal kota tenggelam, banyak orang langsung menuju pada Atlantis. Padahal nyatanya keberadaan Atlantis belum benar-benar ditemukan. Lain halnya dengan kota-kota berikut ini yang telah meninggalkan bukti sejarahnya sebelum hilang tenggelam. Dunwich. Pada abad ke-11, Dunwich adalah salah satu kota terbesar di Inggris. Namun badai yang menerjang di sepanjang pantai Inggris sejak abad ke-13 hingga 14 secara berturut-turut membuat kota ini perlahan mengalami pengikisan atau erosi pinggiran kota. Dunwich kemudian tenggelam oleh banjir. Sebenarnya, penduduk dan pemerintah kota telah membuat infrastruktur Dunwich ini tahan pada serangan badai. Namun besar dan intensitas badai yang terjadi di luar prediksi manusia akhirnya memaksa Dunwich tenggelam. Saat berjaya, kota ini dikenal sebagai kota yang punya pelabuhan aktif dan maju. Beberapa rumah penduduk, bangunan gereja, hingga kantor bea cukai pernah ada di kota ini. Kini tak banyak ilmuwan yang berhasil menemukan bangkai Dunwich lantaran kota tenggelam di laut yang minim pencahayaan. Baiae. Terletak 16 km di sebelah barat kota Napoli, Italia. Kota Baiae adalah bukti dari kejayaan laut Mediterania pada Romawi kuno.
Konon, kota ini ketika itu menjadi kota dengan tepi pantai yang indah hingga jadi tujuan para bangsawan Romawi saat berlibur. Yang paling terkenal adalah kota Baye, memiliki pusat pemandian air hangat yang saat itu dipercaya sebagai sumber hidup yang sehat. Saat Romawi mengalami keruntuhan pada abad ke-5, Baye masih terus berjaya hingga abad ke-8. Namun sayang, kota ini kemudian mengalami masa sulit saat diperebutkan oleh bangsa Arab. Berabad-abad, Baye menjadi kota yang mulai rapuh hingga pada abad ke-18 seluruh penghuninya memilih pergi meninggalkan Baye. Tak lama dari itu, kota kemudian tenggelam. Cerita keindahan Baye dulu ternyata masih membuat banyak orang penasaran hingga mengunjungi Baye yang berdiri di dasar laut. Heraclion adalah kota kuno yang maju yang konon pernah dikunjungi oleh Raja Paris dan Helen, dua tokoh utama dalam Perang Troya. Semula, Heraclion dianggap sekedar mitos lantaran Perang Troya yang juga diyakini sebagai mitologi belaka. Namun pada tahun 1999, seorang arkeolog Frank Grodio menemukan bukti-bukti kejayaan Heraclion di bawah laut. Ia meyakini Heraclion benar-benar pernah ada. Konon, kota Heraclion ambles karena kesalahan tata kota itu sendiri yang banyak membangun patung-patung raksasa dengan bobot yang berlebihan. Hingga mulai abad ketiga perlahan kota ini mengalami penurunan ketinggian hingga benar-benar tenggelam pada abad ke-8. 1000 tahun kemudian, Heraclion yang tenggelam akhirnya ditemukan dengan koleksi patung raksasa dan kapal-kapal terdampar di bawah laut. Itu artinya kehidupan penghuni Heraclion adalah berlayar. Kini, kota bisa ditemui di kedalaman 46 meter dekat muara Sungai Nil.